Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur di antaranya. Khofifah dan Emil Dardak mencoblos di TPS dekat rumah masing-masing. Ratus surat suara caleg DPRD Jember tertukar dengan dapil lainnya. TPS unik ala koboi dan ala kampung Jepang di Jember dan Surabaya. Saudara Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 mencoblos di TPS 31, Kelurahan Jemur Wonosari, Surabaya. Gubernur yang baru beberapa hari purna tugas itu menggunakan hak pilih bersama 3 anaknya. Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, didampingi sang istri mendatangi TPS 30, Perumahan Margorejo Indah, Surabaya untuk menggunakan hak pilihnya. Khofifah Indar Parawansa bersama 3 putranya datang ke TPS sekitar pukul 10 WIB. Setelah didaftar KPPS, Khofifah menyalami sejumlah warga yang antre untuk mencoblos. Gubernur yang baru beberapa hari purna tugas itu berharap pemilu berjalan lancar dan aman hingga penetapan resmi di tingkat KPU Pusat. Mudah-mudahan proses demokrasi yang sedang berlangsung, kita bisa menikmati suasana untuk menentukan pilihan-pilihan kita, baik legislatif maupun pilihan presiden. Saya rasa 5 tahun ke depan ini akan menjadi bagian yang sangat penting tapakan sejarah bangsa Indonesia dalam proses melanjutkan seluruh pembangunan kita menuju Indonesia yang makin maju dan makin hebat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama istri mendatangi TPS 30 di Perumahan Margorejo Indah, Surabaya yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Tampak bersama Emil mantan Gubernur Jatim Imam Utomo. Emil bersama istri langsung ikut mengantre bersama warga setempat yang juga akan menyalurkan hak pilihnya. Panitia sangat profesional dalam melaksanakan tugas, baik KPPS ya, panitia TPS juga kita lihat Bawaslu melakukan konsepnya juga memberi bimbingan juga pada tempat di lapangan supaya taat aturan. Saya senang bisa bersama-sama dengan mantan gubernur Bapak Imam Utomo dan Ibu Imam untuk menggunakan hak suara kami di TPS yang bertempat di Margorejo ini. Sri Rama, Hidayat Adi, dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersama putra bungsunya Edi Baskoro Yudhoyono menggunakan hak pilihnya di kampung halamannya, Pacitan. SBY berharap meski persaingan saat ini sangat keras dan sengit, para elit partai menjaga agar pemilu berlangsung jurdil dan damai. Didampingi anak bungsu dan menantunya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak suaranya di kampung halamannya di TPS 16 lingkungan Ngampel, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan. Setelah menunggu beberapa saat, SBY langsung menggunakan hak pilihnya. Bersama Edi Baskoro Yudhoyono dan istri, SBY mendapat 5 kertas suara. Usai mencoblos, kertas dimasukkan dalam kotak suara dan SBY mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah menyalurkan hak pilihnya pada pemilu tahun ini. SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat berpesan pada elit politik untuk tetap menjaga kondusivitas dan kesatuan dan persatuan bangsa. Memang setiap pemilu, setiap pemilihan presiden di era reformasi dan demokratisasi ini kontestasi memang lebih keras, lebih panas, kadang-kadang sengit begitu, tetapi saya yakin bahwa para elit, para pasangan capres-cawapres, partai-partai politik akan bisa tetap menjaga agar di satu sisi demokrasi tegak, pemilu berlangsung secara jujur dan adil, tapi juga secara damai.
Usai mencoblos, SBY bersama anak dan menantunya menuju Museum dan Galeri SBY Ani di Plelen, Sidoarjo, Kecamatan Pacitan yang hanya berjarak 300 meter dari TPS. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Saudara, meski dalam tahanan, para warga binaan mendapat hak yang sama dalam menyalurkan suaranya. Di Sidoarjo, sebanyak 1.024 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A mencoblos di 3 TPS yang ada di dalam lapas. Hal yang sama juga dirasakan 30 tahanan Polrestabes Surabaya yang menggunakan hak suaranya, memilih presiden dan wakil presiden serta anggota dewan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kabupaten Sidoarjo ada total 1.024 warga binaan pemasyarakatan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak. Di luar jumlah tersebut masih ada 27 warga binaan yang tak dapat menggunakan hak suara mereka lantaran belum terdaftar. Data Kemenkumham Jawa Timur dari total 27.420 orang warga binaan di Jawa Timur, 20.363 warga binaan menggunakan hak suara di 102 tempat pemungutan suara yang tersebar di 39 lapas dan rutan yang ada di Jawa Timur. Jumlah pemilih kita di Lapas Sidoarjo ada 1.109, terdiri dari 1.024 warga binaan, 85 petugas. Itu semua warga binaan bisa memilih Pak hari ini? Tidak seluruhnya warga binaan terakomodir, hanya 27 yang tidak terakomodir karena tidak memenuhi syarat. Kenapa itu Pak? Jadi ini penghuni baru, sebelum ada pendataan pemilih yang bersangkutan di luar sana tidak terdata sebagai pemilih. Sekitar 30 tahanan di jajaran Mapolrestabes Surabaya mencoblos di tahanan. Satu persatu para tahanan berbagai kasus ini mengantre untuk menuju ke bilik suara. Mereka mengaku senang bisa mencoblos meski sebelumnya tidak ada sosialisasi dari KPU Surabaya. Setelah kita cek lagi, ternyata yang masuk DPT adalah 35 orang aja. Jadi kalau tidak masuk DPT, maka dia tidak boleh pindah pilih. Tetap 35. Nah hari ini, yang 5 orang itu sudah dilayar ke lapas. Jadi tinggal 30 orang. 30 orang dibagi menjadi 4 TPS. Kenapa kita 4 TPS? Karena kalau satu TPS dikhawatirkan kehabisan surat suara. Oke. Jadi kita bagi 4 TPS. Tahanan Polrestabes Surabaya masuk ke dalam TPS 24, 25, 26, dan 27 yang masuk wilayah RW 8 Kelurahan Kerembangan Selatan, Kecamatan Kerembangan. Zainul Fajar dan Slamet Riyadi melaporkan dari Sidoarjo dan Surabaya. Ratus surat suara caleg DPRD Jember tertukar dengan dapil lain. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi.